Kemudian kita memasuki bagian kedua dari hukum mad, yaitu mad far'i. Mad far'i ialah mad yang panjangnya lebih dari satu alif karena bertemu hamzah, sukun ataupun bertemu tasydid. Nah, mad far'i ini ada 10 macam. Yang pertama ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata dalam Al-Quran. Cara membacanya dipanjangkan selama 5 harokat atau 2 alif setengah. Contoh, abauna, ba, di sana ada matobi, kemudian ke depannya ada hamzah, dibaca panjang 5 harokat, namanya mad wajib muttasil. Contoh yang lain, syurakaukum, syuraka, di sana dibaca panjang 5 harokat, namanya mad wajib muttasil karena bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ambiya, ya dibaca panjang 5 harokat, namanya mad wajib muttasil karena mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah mad bertemu dengan hamzah tapi dalam kata yang berbeda atau dalam 2 kata. Cara membacanya sama, yaitu dipanjangkan selama 2 alif setengah atau 5 harokat. Contohnya, ya ayyuha, ya ayyuha, ya dibaca panjang karena di sana ada mad, kemudian ke depannya ay, ada hamzah. Tapi antara kata ya dan ayyuha itu 2 kata yang berbeda. Maka kategorinya masuk mad jaiz munfasil. Contoh lainnya, la ilaha, la, mad jaiz munfasil. Bagian ketiga dari mad far'i ialah mad silah tawilah. Karena mad silah itu ada 2 macam, ada yang qasiroh, ada yang tawilah. Yang qasiroh masuknya ke kategori mad tabi'i, yang mad silah tawilah masuknya kategori mad far'i. Apa pembedanya? Karena di mad silah tawilah setelah hadomir ada huruf hamzah, jadi ada mad bertemu hamzah. Maka cara membacanya pun tidak lagi 2 harokat, melainkan berubah menjadi 5 harokat atau 2 alif setengah. Nah, contoh, min dunihi ilahan, min dunihi, di sana ada mad silah tawilah karena ada hak domir, huruf sebelum dan sesudahnya tidak sukun, dan huruf setelahnya berupa huruf hamzah. Min dunihi ilahan, atau indahu illahu, di sana mad silah tawilah. Kalau mad silah qasiroh, setelah hak domirnya itu huruf selain hamzah atau bukan hamzah. Contoh, min dunihi multahadan, di sana setelah hak domir huruf mim bukan hamzah, maka masuk kategorinya mad silah qasiroh. Cara membacanya pun dipanjangkan hanya 2 harokat atau 1 alif. Makanya di sini dikategorikan mad tabi'i, mad asli. Kemudian yang keempat dari bagian mad far'i ada mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah ketika ada mad bertemu huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Jadi huruf yang dibaca sukun ini bisa saja sebenarnya tidak berharokat sukun, tapi disukunkan karena waqaf. Makanya namanya arid. Arid itu sesuatu yang baru, jadi dibuat waqaf, dibuat sukun karena waqaf. Sekali lagi, mad arid disukun adalah ketika ada mad bertemu dengan huruf yang dibaca sukun karena waqaf. Cara membacanya dipanjangkan, cara memanjangkannya
ada opsional. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang mana kita kenal dengan istilah tul, tawasut, qasr. Tul itu berarti 6 harokat panjangnya, tawasut itu pertengahan 4 harokat, atau qasr 2 harokat. Nah, paling pendek, sependek-pendeknya mad itu 2 harokat. Nah, contohnya la ghaffarun, ketika dibaca waqaf menjadi la ghaffaru. Syakurun dibaca syakur. Azimin dibaca azim. Nah, itu mad arid disukun. Pemirsa, bagian kelima dari mad far'i adalah mad lin. Nah, ini jangan keliru antara mad lin dengan lin. Apa itu mad lin? Mad lin adalah ketika ada wawu atau ya yang berharokat sukun. Sekali lagi, mad lin ialah ketika ada wawu sukun atau ya sukun kemudian didahului dengan harokat patah. Setelah itu dibaca waqaf. Maka cara membacanya dilenturkan, dilinkan, kemudian dipanjangkan. Nah, cara pembacaan madnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa juga 6 harokat seperti mad arid li sukun. Catatannya tadi dibaca waqaf. Contoh, qaumun diwaqafkan menjadi qaum. Khairun dibaca khair. Yaumun dibaca yaum. Syai'un dibaca syai'. Catatannya lagi, ketika kita memanjangkan madlin ketika huruf wawu, maka dialeknya kita ke domah. Yaum dengan ke o. Kebanyakan yang keliru itu ke o, jadi yaum, 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 gak jelas antara wawu dan antara domah dan o. Nah, tapi keseharusannya itu ke domah. Ketika ya huruf linnya maka ke kasroh. Syai'. Dan jangan delay, jangan ala syai, tapi syai. Ya. Nah, gimana kalau tidak dibaca waqaf? Aro'aita itu tidak dibaca waqaf. Aro'aita allazi. Nah, itu lin saja, lenturkan saja tanpa disertai dengan panjang atau mad. Karena di sana bukan madlin. Makanya di madlin ini biasanya ada juga yang mengistilahkan ke peserta didik itu dengan istilah harap lin. Jadi hanya lentur saja, lin saja, tidak disertai dengan mad. Kemudian keenam dari mad far'i adalah mad lazim kilmi mukhaffaf, atau bisa dibalik mad lazim mukhaffaf kilmi. Apa itu mad lazim kilmi mukhaffaf? Mad lazim kilmi mukhaffaf adalah huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimah. Sekali lagi, huruf mad bertemu dengan sukun yang asli dalam satu kalimah. Cara membacanya dipanjangkan selama 3 alif atau 6 harokat. Contoh, al-ana. A-nya itu dibaca panjang karena di sana ada mad kemudian bertemu huruf yang sukun asli. Al-ana. Nah, di sana nama bacaannya yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian yang ketujuh ada mad lazim kilmi musaqqal. Kilmi musaqqal ini perbedaannya dengan mad lazim kilmi mukhaffaf hanya saja setelah mad bertemu dengan tasydid. Jika kilmi mukhaffaf bertemu dengan sukun, kalau kilmi musaqqal bertemu dengan syiddah atau tasydid. Contoh, Allahu qul az-zakaraini. Di sana mad lazim kilmi musaqqal. Kenapa? Karena ada mad bertemu huruf yang bertasydid.
Cara pelafalannya, praktiknya dipanjangkan selama 6 harokat atau 3 alif. Kemudian bagian yang ke-8 dari mad far'i ada mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Jika tadi kilmi istilahnya sekarang harfi huruf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah huruf mad bertemu sukun dalam satu huruf. Jika tadi dalam satu kalimat, sekarang mad dalam satu huruf. Sekali lagi, huruf mad bertemu sukun dalam satu huruf. Contoh, ketika di Pawati Huswar ada sod, nun, qaf, alif lam ro. Nah, lam di sana mad lazim harfi mukhaffaf. Karena apa? Di sana ada mad bertemu huruf sukun dalam satu huruf. Cara membacanya dipanjangkan selama 6 harokat atau 3 alif. Hamim, haknya tadi udah dibahas di awal, yaitu mad tabi'i harfi. Mimnya di sini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf atau dibalik mad lazim mukhaffaf harfi. Dibaca panjang 6 harokat. Hamim, tosin, dan seterusnya. Kemudian bagian yang ke-9 dari mad far'i adalah mad lazim mustaqol harfi atau mad lazim harfi mustaqol. Jika tadi mukhaffaf harfi, sekarang mustaqol harfi, yaitu mad bertemu dengan huruf sukun yang dibaca idgham. Sekali lagi, yaitu mad bertemu dengan sukun yang dibaca idgham dalam satu huruf. Contoh, alif lam mim lam. Di sana ada lam. Lam itu berakhiran huruf mim sukun. Kedepannya ada mim. Nah, karena mim sukun bertemu mim, maka di sana dibaca idgham. Mim yang pertama yang sukun masuk ke mim yang kedua yang berharokat. Mim ke sana ke yang berharokat dimasukkan. Jadinya lam mim. Jadi cara prakteknya seperti itu. Jangan gini sekarang Maya karena sudah tahu. Jangan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Lamnya udah benar panjang, tapi idghamnya nggak ada, gunanya nggak ada. Nah, karena di sini tetap ada hukum idgham. Alif lam mim. Nah, jadi tetap dibaca idgham. Di sana namanya mad lazim mustaqol harfi atau to sin mim. Sin ke mim itu masuk. Jadi bacanya to sim mim. Sinnya itu setelah dipanjangkan kemudian diidghamkan dan biasa ada gunahnya juga, mura'ati gunah juga. Nah, namanya mad lazim mustaqol harfi. Bagian ke-10 dari mad far'i adalah mad farqu atau mad farqi. Mad farqu ini adalah ketika ada hamzah atau mad badal bertemu dengan al ta'rif, bertemu dengan alif lam ta'rif. Nah, yang mana di dalam Al-Qur'an hanya ada 3 macam. Ada 3 contoh bacaan. Contohnya yang pertama ada al-ana, Allahu, az-zakarain. Nah, di sana masuk kategori mad farqu. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Jadi prakteknya seperti ini. Al-ana, Allahu, Qul
dzakaraini. Nah, hanya saja mad farqu ini spesifikasinya ketika ada mad badal bertemu dengan al ta'rif. Ketika tadi kita membahas mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim muhaffaf kilmi, di sana bentuknya tidak terpaku dengan alif lam. Contoh mad lazim musaqqal kilmi bisa saja pada kalimat huruf lainnya. Waladdallina, di sana mad lazim musaqqal kilmi. Atau fa iza ja'atis shakhah, di sana mad bertemu dengan huruf kha yang bertasydid. Patokannya di sana ada mad bertemu huruf yang bertasydid. Ketika di mad farqu, nah kita terpaku patokannya ada mad badal bertemu dengan al ta'rif. Maka cara membacanya sama, dipanjangkan selama 6 harokat atau 3 alif. Demikian 10 mad dari cabang mad far'i. Kemudian di luar ini ada juga istilah mad dengan nama mad ta'zim. Nah, mad ta'zim ini mad yang dikhususkan pada kalimat tauhid. La ilaha illallah. Di sana mad pada kalimat tauhid tersebut itu namanya mad ta'zim. Bahkan sebagian ulama juga ada yang menyebutkan setiap mad yang terjadi pada lafaz jalalah, lafaz Allah, itu dinamakan mad ta'zim. Demikian penjelasan tentang materi mad.